Pada tahun 1921, Florence, Italia, seorang anak pengrajin kulit yang bernama Guccio Gucci bekerja di sebuah hotel sebagai pengangkut koper. Setelah sekian lama melihat desain koper yang selalu jelek, Guccio punya ide. Gimana kalau dia menciptakan koper tapi dibuat dari kulit yang kelihatan mahal dan desainnya bagus? Ternyata idenya ini sangat sukses, sampai-sampai Guccio bisa mendirikan tokonya sendiri dan menamai produknya dengan brand Gucci. Lengkap dengan logo GG yang berarti Guccio Gucci. Tapi siapa yang menyangka, terciptanya brand Gucci yang luxurious ini bisa menghancurkan generasi keluarganya sendiri. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus pembunuhan keluarga Gucci. So, welcome to Ruang Gelap. Guccio memiliki 4 anak laki-laki, Vasco, Aldo, Ugo, dan Rodolfo, yang semuanya ikut andil dalam perusahaan keluarga. Sebenarnya Guccio punya 1 anak perempuan, tapi gak dikasih ikut untuk andil dalam perusahaan. Diskriminasi terhadap perempuan lah keluarga ini. Nah, keempat anak laki-lakinya ini semuanya punya visi dan misi, keinginan untuk membawa dan mengembangkan produk Gucci sampai ke New York. Sedangkan Guccio pengen brand Gucci itu tetap cuman ada di Italia, diproduksi dan diperjualbelikan di Italia, supaya semakin eksklusif dan gak semua orang bisa memakai produk mereka. Tapi, tepat 2 minggu sebelum Guccio meninggal, ternyata secara sembunyi-sembunyi keempat anak laki-lakinya sudah secara resmi membuka toko baru di New York. Keputusan yang sebenarnya nggak salah karena Gucci menjadi semakin terkenal bahkan mendunia. Nggak cuman produksi koper, Gucci juga mulai memproduksi beberapa barang lain seperti tas, sepatu, dan banyak benda-benda lain. Saat Guccio meninggal di tahun 1953, semua saham Guccio diberikan secara merata ke anak dan cucu laki-lakinya. Aldo, si anak kedua, punya 3 anak laki-laki yang bernama Giorgio, Paolo, dan Roberto. Sedangkan Rodolfo, anak terakhir, punya 1 anak laki-laki yang bernama Maurizio. Dan seperti biasa, semua laki-laki ini ingin memimpin perusahaan. Semuanya selalu punya pendapat yang berbeda, sehingga pada akhirnya mereka sering banget saling serang satu sama lain, meskipun keluarga. Bayangin, Paolo bahkan pernah menjerumuskan bapaknya sendiri ke penjara karena menggelapkan uang supaya nggak bayar pajak. Padahal bapaknya sudah berumur 82 tahun, guys. Definisi durhaka juga nggak nih? Sesama saudara, paman, keponakan, sepupu, mereka semua selalu berantem sampai-sampai sering banget diangkat ke tabloid, majalah, dan menjadi pusat perhatian publik. Keluarga ini memang dari dulu dikenal selalu punya masalah, mirip-mirip Kardashian's family lah kalau zaman sekarang. Tapi meskipun mereka sering bermasalah, produk mereka selalu laku di pasaran. Nah, cerita kita akan berfokus pada Maurizio, anak dari Rodolfo, yang sejak berumur 15 tahun sudah bekerja di bagian packing Gucci. Saat berumur 24 tahun, Maurizio menikah dengan wanita yang sangat cantik bernama Patricia Reggiani. Rodolfo sama sekali nggak setuju Maurizio menikah dengan Patricia. Susah nama-namanya. Di mata Rodolfo, Patricia ini dianggap sebagai gold digger. Maaf nih, menurut Rodolfo, bibit bebet bobotnya Patricia itu nggak sebanding dengan keluarganya. Ibu Patricia seorang pelayan, bapaknya nggak tahu kemana. Patricia beruntung karena ibunya menikah lagi dengan pebisnis sukses, jadi Patricia bisa menjadi anak orang kaya. Di mata Rodolfo, background Patricia ini nggak cocok lah, nggak sebanding. Tapi Maurizio ternyata nggak peduli. Bapaknya setuju atau nggak setuju ya terserah, dia tetap mau menikah. Jadi Rodolfo terpaksa menerima pernikahan ini karena dia tidak mau kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Rodolfo sampai membelikan mereka peternakan, rumah, tempat liburan, pokoknya hadiah-hadiah rich people lah. Selama Maurizio berkecimpung dalam bisnis Gucci, Patricia ternyata sering banget memberikan ide-ide dan ikut campur. Lama-lama, Patricia juga dapat julukan Lady Gucci. Bayangin guys, dijuluki Lady Gucci. Wow. Tapi sering juga sih Patricia disepelekan oleh para laki-laki di dalam perusahaan. Setiap kali Patricia menyumbang ide atau menyuarakan suaranya, selalu dianggap, tolong-tolong, ini bukan masalah wanita, ini masalah laki-laki. Wanita diem aja, gitu-gitulah.
Padahal yang mereka bikin juga kebanyakan barang-barang cewek ya. Tapi ya itu tadi, diskriminasi pada wanita. Anyway, Maurizio dan Patricia memiliki 2 anak perempuan yang bernama Allegra dan Alessandra. Lalu Rodolfo meninggal dunia. Otomatis Maurizio menjadi orang dengan pemilik saham terbanyak di perusahaan Gucci. Tapi pada saat itu kondisi finansial Gucci lagi bermasalah. Karena terlalu banyak toko yang menjual produk mereka mengalami banyak kerugian, bahkan sampai 100 juta dolar. Pada zaman itu ya, nggak tahu kalau zaman segini udah seberapa banyak itu. Produk mereka udah berasa agak pasaran dan nggak eksklusif lagi, jadi merugilah mereka ini. Waktu para laki-laki yang memimpin Gucci berembuk mencari solusi, semuanya nggak ada yang mau kalah, semuanya mau pakai cara masing-masing. Bukannya dapat solusi, mereka malah akhirnya saling serang, membuka rahasia kotor satu sama lain ke publik. Perusahaan sudah merosot, bukannya dicari solusi, tapi malah berantem sendiri. Karena gitu-gitu terus, Maurizio akhirnya menghubungi Investcorp, sebuah perusahaan equity yang mau membeli saham kakaknya Aldo bersama 3 anak-anak laki-lakinya. Begitu saham kakaknya dibeli oleh Investcorp, otomatis Maurizio menjadi orang dengan pemegang saham terbanyak di keluarga itu. Dan juga menjadi satu-satunya penerus keluarga yang masih bekerja atau memiliki saham di perusahaan Gucci. Jadi otomatis bisa dibilang Maurizio menjadi direktur, orang yang paling berkuasa. Tapi ternyata Maurizio enggak pandai memimpin perusahaan. Keuangan perusahaan semakin bermasalah dan efeknya pernikahan Maurizio dan Patricia juga mulai menjadi retak. Suatu hari Maurizio packing dan pamit ke istri dan anak-anaknya untuk pergi meeting urusan bisnis. Tapi ternyata Maurizio tidak pernah kembali lagi ke rumah. Bukan guys, bukan diculik, bukan dibunuh. Emang dasar Maurizio-nya aja nggak mau pulang ke rumah lagi. Maurizio malah menyuruh dokternya untuk menyampaikan pesan ke istri dan anak-anaknya bahwa dia sudah nggak mau lagi pulang ke rumah. Karena katanya Patricia terlalu mau ikut campur urusannya. Dan di perusahaan Gucci cuman boleh ada satu pemimpin, yaitu dia. Makanya Maurizio meninggalkan keluarganya. Sakit hati dong si Patricia mendengar hal ini. Maurizio dan Patricia akhirnya bercerai. Dan sekitar 10 tahun kemudian, Maurizio kembali berpacaran lagi dengan wanita yang bernama Paola. Patricia sama sekali gak seneng dengan hal ini. Menurut Patricia, dia diceraikan dengan uang alimoni yang tidak banyak. Kalau Maurizio menikah dengan wanita lain, sudah pasti uang alimoninya akan berkurang. Apalagi kalau misalnya Maurizio dan Paola menikah dan punya anak laki-laki, otomatis harta warisannya juga akan berkurang. Patricia mulai merasa cemas. Mimpi buruk Patricia benar-benar terjadi di tahun 1994 saat Maurizio menyatakan dia tidak bisa lagi memimpin Gucci dan memutuskan untuk menjual semua sahamnya. Sehingga secara resmi tidak ada satupun keturunan Guccio yang memiliki saham Gucci. Gue juga baru tahu nih. Dan orang yang paling marah akibat keputusan ini adalah Patricia. Karena sakit hati dan marah, Patricia mulai ngomong ke orang-orang dia ingin membunuh Maurizio, mantan suaminya sendiri. Patricia nanya ke pengacaranya, apa yang bakal terjadi ya kalau aku membunuh Maurizio? Patricia juga nanya ke asisten rumah tangganya, suami kamu kenal gak ya sama orang yang mau dibayar untuk membunuh? Yang tentu aja sampai ke telinga Paola. Paola merasa takut. Dia langsung menyuruh Maurizio untuk meng-hire bodyguard. Tapi Maurizio nggak mau. Dia bilang nggak mungkin lah Patricia mau bunuh aku. Aku ini ayah dari anak-anaknya. Terlalu positive thinking lah si Maurizio ini. Nah waktu itu Patricia juga baru saja operasi tumor otak. Dia terancam kehilangan ingatan. Jadi Patricia ingin menulis pengalaman hidupnya menjadi buku. Yang lalu dibantu oleh teman baiknya yang bernama Giuseppina Auriemma. Atau di video ini kita panggil saja Pina. Nah, sembari menulis buku, Patricia berkali-kali nanya ke Pina, kenal orang yang mau dibayar untuk membunuh gak ya? Awalnya Pina menolak. Dia bilang dia gak kenal siapapun yang mau membunuh. Tapi karena Patricia selalu nanya setiap hari berulang-ulang, akhirnya Pina bilang, ya udah, kamu tenang aja, nanti aku cari orang yang mau dibayar untuk membunuh Maurizio. Pina mengenalkan Patricia dengan Ivano Savioni, seorang pekerja hotel, yang lalu mengenalkan mereka dengan Orazio Sisala, seorang pizzaman, yang lalu mengenalkan mereka lagi dengan tetangganya yang bernama Benedetto Serraulo,
yang ternyata sedang terlilit hutang dan setuju untuk membunuh Maurizio. Awalnya Pina dan keronco-keronconya yang merencanakan pembunuhan. Tapi Patricia kayak, kalian lama banget, dah biar aku aja yang ngatur semuanya. Jadi pada akhirnya, di tanggal 27 Maret 1995, waktu Maurizio jalan masuk ke gedung kantor, tiba-tiba dia ditembak dari belakang oleh pria tak dikenal. Tembakan itu mengenai punggung Maurizio sebanyak 3 kali dan 1 kali tepat di kepala. Pria misterius yang menembak Maurizio adalah Benedetto. Benedetto juga menembak seorang penjaga pintu kantor tepat di tangan, yang untungnya tidak meninggal. Tapi Maurizio menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan si penjaga pintu di umurnya yang baru 47 tahun. Dan tahu nggak kalian? 3 jam setelah Maurizio baru aja ditembak, Patricia langsung menandatangani surat pengusiran yang mengusir Paola dan anaknya dari rumah Maurizio. Konteksnya memang waktu itu Maurizio dan Paola belum resmi menikah. Dan di hari yang sama, Patricia dan kedua putrinya langsung pindah ke rumah Maurizio. Meskipun banyak orang yang yakin sudah pasti yang membunuh Maurizio ini Patricia, tapi polisi membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan barang bukti dan akhirnya berhasil menangkap Patricia, Pina, Ivano, Orazio, dan Benedetto. Benedetto sebagai orang yang menembak diberikan hukuman seumur hidup di penjara. Orazio diberikan hukuman 29 tahun, Ivano dihukum 26 tahun, Pina dihukum 25 tahun, sedangkan Patricia mendapat hukuman 29 tahun di penjara sebagai otak rencana pembunuhan. Tapi hukuman paling besar yang diterima oleh Patricia adalah kehilangan kedua putrinya. Patricia ditelantarkan oleh 2 putrinya yang marah begitu mengetahui ibunya sendiri yang membunuh ayah mereka. Sedihnya guys, anak Paola yang ikut diusir dari rumah Maurizio ternyata mengalami trauma yang sangat besar sampai-sampai di umurnya yang baru 16 tahun memutuskan untuk bunuh diri. Sekarang Patricia sudah keluar dari penjara. Dia tinggal sendirian dan mengaku berharap suatu hari anak-anaknya akan memaafkannya. Sebenarnya dulu Patricia sempat punya kesempatan untuk bebas lebih cepat. Tapi ada syarat. Syaratnya adalah Patricia harus punya pekerjaan. Tapi karena gak mau kerja, Patricia gak mengambil kesempatan ini. Karena katanya dia takut kerja. Dan itulah cerita berdarah tentang keluarga Gucci. Yang lagi-lagi menunjukkan pada kita bahwa saat manusia gelap mata, gila harta, keluarga bahkan nyawa bisa menjadi bayarannya. See you guys in the next video. Jangan lupa untuk selalu pantengin Ruang Gelap dan tulis komentar kalian di komentar bawah. Dan ingat untuk selalu stay safe, take care, and stay alive.